Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun Anda berada. Semoga sukses selalu dan sehat selalu menyertai Anda semua. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang selalu memberikan informasi sekaligus berbagi pengalaman kepada Anda pemula, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan tambahan informasi sekaligus bisa dijadikan referensi untuk di dalam pertanian Anda, dan dengan begitu mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Oke sahabat tani, pada hari ini Tuah Kabon seperti biasa berada di tempat semangka kita, dan hari ini kita menunjukkan sebuah hal yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita tampilkan semangka kita dalam keadaan rimbun, dan sekarang kita tampilkan dalam keadaan nampak masih kecil-kecil. Sahabat tani, sebetulnya ini bukanlah tanaman sulaman ataupun tanaman yang berbeda dengan yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Ini adalah tanaman yang sama, ditanam dengan waktu yang sama, kemudian dari bibit yang sama, namun hasilnya berbeda. Inilah yang berkali-kali kita katakan bahwa tanaman kita terdampak banjir, dan di sebelah sinilah tanaman yang sering kita tunjuk bahwa di sini tanamannya kurang bagus, kerdil kecil-kecil. Jadi sahabat tani, sebetulnya ini tanaman bukanlah tanaman yang termasuk terjangkit penyakit atau terdampak hama, bukan. Ini tanaman memang sungguh-sungguh terdampak oleh banjir. Anda bisa perhatikan bagaimana daunnya masih sempurna, cuman ruas di bagian bawah, di bagian akar yang agak memendek, dan bagian yang atas agak memanjang. Dan ini semangka sahabat tani, umurnya sudah di atas 20 hari setelah tanam. Tepatnya Pak Tuah masih belum bisa pastikan berapa, tapi yang jelas ini sudah 20 hari setelah tanam. Dan tanaman yang tidak bermasalah, seperti yang sahabat tani lihat seperti ini, dia sudah membawa bunga, dan bahkan ada sebagian yang bakal buahnya pun sudah kelihatan. Dan sekali lagi, tanaman yang kita videokan yang besar-besar ini, itu usianya sama, bibitnya juga sama, dan perlakuannya juga sama dengan yang di sebelah kanan tadi. Cuman yang membedakan adalah yang besar-besar ini ketika terdampak banjir kemarin tidak se ekstrim yang terdapat di tanaman kita yang tadi kita perlihatkan. Jadi pada hari ini sahabat tani, Pak Tuah akan berbagi pengalaman kepada Anda semua, yang mudah-mudahan kita kembali bersama berdoa. Mudah-mudahan pengalaman yang Pak Tuah sampaikan ini akan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi Anda petani pemula. Oke sahabat tani, ketika kita mendapati tanaman kita seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama pemberian pupuk yang tepat. Dan salah satu faktor untuk menjadikan tanaman kita tumbuh sehat adalah pemberian pupuk yang tepat serta pemberian nutrisi yang sesuai, dalam arti pemberian pestisida yang sesuai. Karena pemupukan tanpa diiringi dengan pemberian pestisida yang pas, maka akan mengakibatkan tanaman kita tidak maksimal pertumbuhannya.
Oke sahabat tani, kemudian yang harus kita perhatikan adalah bahwa pemupukan ini harus sesuai dengan waktunya, harus sesuai dengan dosisnya. Kalau kita perhatikan tanaman yang dari sebelah kiri tadi adalah tanaman yang besar-besar dan sehat, dan sedangkan yang di sebelah kiri ini tanaman kita kurang bagus, maka pupuk yang harus kita gunakan adalah pupuk yang bersifat seimbang sahabat tani, agar dampak yang ditimbulkan akan seimbang antara yang besar dengan yang kecil ini. Lalu pupuk apa yang akan kita gunakan? Oke, kita akan melihat pupuk Pak Tuah Tani pada hari ini. Oke kawan-kawan sahabat petani, sekarang kita akan menggunakan pupuk yang seimbang, yakni Mutiara 1616. Ini penampakannya. Dan kita campur dengan KNO merah, kalium nitrat yang merah. Jadi fungsinya adalah NPK 1616 ini merupakan sebuah NPK yang unsurnya seimbang, dengan harapan jadi pertumbuhan batang, akar dan daun nanti insya Allah akan semakin berimbang. Dengan kita tambahkan KNO merah ini, maka kita harapkan penyerapan pupuknya semakin cepat, karena tanaman kita sudah memasuki masa generatif. Lalu takarannya adalah 1,5 kilo pupuk NPK Mutiara 1616 ditambah 300 atau lebih bagus lagi ditambah 0,5 kilo pupuk KNO merah. Yang ini dilarutkan dalam drum yang berisi 150 liter. Ini nanti dilarutkan, dikocor di bagian perakaran menggunakan alat berupa jerigen, disiram sekitar 200 atau 250 ml per tanaman, atau diatur-atur saja oleh sahabat tani berapa yang kira-kira pas untuk tanaman kita. Oke sahabat tani, nampaknya durasi sudah sangat panjang. Jadi berjumpa kembali di esok hari dalam informasi yang berbeda dan di waktu yang berbeda pula, namun di channel yang selalu sama. Sahabat tani, sekali lagi kita sampaikan, pemupukan saja tidak cukup untuk menspot atau mengembalikan tanaman ini menjadi sehat, namun harus didukung dengan pemberian nutrisi sebagai pemacu. Oke, ikuti untuk esok hari tentang apa yang akan kita aplikasikan di tanaman kita, sehingga mudah-mudahan dengan pengaplikasian itu tanaman kita menjadi sehat kembali. Oke sahabat tani, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.